Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Safa Febrina. Saya dari kelas 12 MIS 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi dan kronologi ketatanegaraan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Periodisasi ketatanegaraan RI terbagi menjadi 6. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Sementara 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 5 Juli 1959, Dekret Presiden sampai 11 Maret 1966, Orde Lama. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai 21 Mei tahun 1998, Orde Baru. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 21 Mei 1998 setelah 4 tahap proses amandemen era reformasi sampai sekarang. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang pertama, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Pada mulanya, penyusunan UUD 1945 dilakukan oleh BPUPKI yang pada garis besarnya melakukan 2 kali rapat. Pertama, membahas tentang dasar negara, dan kedua, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Lalu rapat BPUPKI periode pertama 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan dilanjutkan dengan 22 Juni 1945 oleh 9 orang yang menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yaitu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rapat BPUPKI periode kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Hasil Piagam Jakarta yang berupa rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan hasil rapat BPUPKI kedua berupa rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian dipakai sebagai dasar oleh PPKI rapat tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945 yang menghasilkan penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya dibahas dalam waktu sekitar 2,5 bulan dan jika dihitung hanya sekitar 14 hari sehingga merupakan Undang-Undang Dasar yang kilat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 secara formal disadari sebagai Undang-Undang Dasar sementara. Dalam aturan peralihan ayat 2, dalam 6 bulan sesudah terbentuknya MPR, maka majelis bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam aturan peralihan ayat 1, 6 bulan setelah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden diperintahkan untuk menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Jadi, sifat sementara Undang-Undang Dasar 1945 secara formal adalah hanya untuk berlaku 1 tahun. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang Dasar yang singkat. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen merupakan Undang-Undang Dasar yang singkat, terdiri atas adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh yang hanya memuat 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan singkatnya materi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen inilah yang menyebabkan berbagai persoalan hanya diatur lebih lanjut dengan UU. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang Dasar yang unik karena mempunyai penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Letak keunikan Undang-Undang Dasar 1945 ada pada dilengkapinya Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai hal yang jarang atau bahkan tidak ditemui pada konstitusi lainnya. Peraturan yang bisa disertai dengan penjelasan biasanya pada tingkatan undang-undang. Yang kelima, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada awal kemerdekaan. Pada awal berjalannya konstitusi, Presiden atas dasar pasal 4 aturan peralihan memegang kekuasaan sebagai MPR, DPR, dan DPA. Adanya pasal ini membuat Indonesia dilihat oleh negara asing sebagai negara diktator konstitusional. Terjadi perubahan sistem ketatanegaraan dari presidensial ke parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor XQ Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
Yang pertama, konstitusi RIS diberlakukan sebagai akibat diterimanya konsepsi negara serikat di Indonesia sebagai hasil perundingan meja bundar di Den Haag, Belanda. Status Republik Indonesia hanya sebagai negara bagian dengan ibu kotanya Yogyakarta. Yang ketiga, konstitusi Republik Indonesia Serikat menganut sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat, konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun oleh Supomo yang juga arsitek penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Konstitusi Republik Indonesia Serikat hanya berlaku kurang dari 1 tahun karena tidak sesuai dengan jiwa negara kesatuan Republik Indonesia. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang pertama, melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini pada dasarnya adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 setelah dihilangkan pasal-pasal yang bernafaskan federalistik. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengandung konsepsi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat adalah penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara ini, Supomo juga berperan juga dalam pembuatannya. Berlaku Undang-Undang Sementara 1950 ini berakhir dengan diperlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Periode Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Lembaga Konstituante yang dibentuk sebagai hasil pemilu 1995 ini untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru menurut Soekarno telah gagal. Yang kedua, Presiden dengan dalih negara dalam keadaan darurat mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1999. Yang ketiga, isi pokok dekret tersebut adalah membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, membentuk DPS dan MPRS. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar periode pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret 5 Juli 1999. Yang pertama, dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret, mestinya tata negara dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, Soekarno setelah dekret justru banyak melakukan pelanggaran konstitusional. Misalnya yang pertama, mengeluarkan berbagai Perpres 2 yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan diganti dengan DPR GR. Yang keempat, lembaga dua negara diletakkan di bawah kekuasaan presiden. Yang kelima, muncullah Soekarno yang otoriter dalam menyelenggarakan negara. Periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998, Orde Baru. Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada awal lahirnya Orde Baru sampai akhir 60-an berjalan secara langgam libertarian. Awal 70-an secara pelan tapi pasti langgam libertarian digeser kepada langgam konstitusional yang otoritarian dengan presiden sebagai pemimpin tertinggi negara. Wujud atau langkah menuju otoritarian yang konstitusional sehingga melahirkan negara kuat. Orde Baru ini antara lain yang pertama-tama MPRS dibenahi dengan cara pengisian sepertiga anggota MPRS diangkat oleh presiden. Penataan DPR dengan pengisian keanggotaannya melalui dua cara, yaitu pemilihan umum dan pengangkatan. Penataan partai politik dari multi partai difusikan atau dilebur menjadi satu golongan karya dan dua partai politik, yaitu PPP dan PDI. Penataan struktur partai politik dengan masa mengambang, yaitu pengurus Orpol dan Parpol hanya sampai tingkat kabupaten. Yang kedua, diseragamkannya partai politik dengan sama dua hanya boleh menggunakan satu asas, yaitu yang pertama asas tunggal Pancasila. Ormas 2 pun diseragamkan harus dengan asas tunggal Pancasila. Semua langkah 2 tersebut dituangkan dalam produk undang-undang, jadi legal secara konstitusional. Berikut merupakan tabel secara singkat materi dan konstitusi setiap periode ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.